Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan telah pula seluruh ASN di bawah Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, juga para hadirin semuanya yang pertama-tama beri kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhiyah ta'alihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Johan SH.MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati kepala kami, izin para kiai, para asatidz, para media manakah menyampaikan tausiah. Ini kita sharing-sharing aja dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hulunya yang begitu indah, halus lembut, warnanya kuning keemasan, semak-semak belukar, harimau ketinggalan kejarnya, namun saat dia berlari tiba-tiba terhenti karena hadir pada kesempatan ini tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim atas nikmat rahmat yang telah Allah Subhanahu dalam keadaan berbahagia karena ingin berbuka puasa. Allah masih sayang, masih cinta dengan kita, masih kita, dan kita masih diberikan Allah kemudahan dalam bersilaturahmi seperti ini. Dan inilah yang menggambarkan, yang disenangi, yang dicintai oleh baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanan yang ada di depan kita ini saatnya untuk kita makan, maka barang itu belum boleh kita makan. Nah, kita dalam sebuah hadis, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Man shoma Ramadan imanan di bulan suci Ramadan. Apa pesan khusus yang disampaikan oleh Allah tersebut? Maghfirah atas kesalahan dan dosa orang yang berpuasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita ketemu di bulan suci Ramadan ini. Berpikir Bapak ini bicara tentang dunia ini, ya. Mari kita bersama-sama Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqatu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah kepada Bapak Haji Iwan Pohan, SAG MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bukit Batu ya. Oh, salah sedikit. Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu, para jamaah desa dari Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Pasukan kami ini banyak Pak Ketua Masjid ya. Siogianya seluruh pejabat dari kantor Kementerian Agama saya bawa semua. Tapi kebetulan pada waktu bersamaan ada 7 pejabat kami yang tidak bisa hadir. Hampir semua juga ya. Ada 2 orang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jadi mereka sudah 10 hari ada di Jakarta. Yang kedua, ada 2 orang, mana Pak Rudi? Oh ini di depan ya. Kasih pendidikan madrasah, kopiah putih. Itu kasih pendidikan agama Islam. Dari Kecamatan Mempawah Timur. Kayak imam dari Timur Tengah kan, dari 23. 11 dengan 23 mirip, beda-beda berapa menit saja, luar biasa. Yaitu Pak Misran sebagai Kepala Seksi Pondok Pesantren dan Dunia Awaliyah. Jadi ini lengkap ini, dan masih banyak teman-teman ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi ini sudah lengkap unsur-unsur pegawai ataupun ASN yang ada di kantor, di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Ini penyuluh, ini banyak penyuluh, banyak nih. Angkat tangan loh yang penyuluh. Bersyukur dan berterima kasih karena kami disambut dan diberikan uang masjid tadi. Memang Kementerian Agama sudah sangat lama tidak melakukan kegiatan safari Ramadan. Dalam arti secara internal Kementerian Agama kan dijongkat ya. Kemudian malam ini di sini insya Allah nanti tanggal 20 kita juga akan melaksanakan safari Ramadan ke Anjungan. Insya Allah tahun-tahun ke depan kita akan bisa menyapa seluruh, ada 3 lagi yang tidak disebut hadir di sini. Jadi kami ini sebenarnya Kementerian Agama ini adalah Kementerian Agama seluruh agama. Jadi semua ada agama di sana. Jadi bukan Kementerian Agama Islam. Jadi di sana itu ada Kristennya, ada Katoliknya, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Khusus di Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, strukturnya belum lengkap. Hindu belum ada, dan Konghucu. Tapi Buddha, Kristen, dan Katolik ada. Artinya itu adalah milik semua umat yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kementerian Agama itu harus menjadi perekat di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sama sepertinya di sini. Saya jujur tadi kaget Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita keluar dari kantor KUA, kita terus masuk ke jalan, saya kaget dan sangat kaget. Karena ternyata di dalam ini luar biasa. Jalannya sudah seperti di Jakarta, kata itu teman saya tadi dibilang udah kayak di Jakarta jalan perusahaan itu ya kan. Ternyata di dalam ini sangat luar biasa. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, tentu ini menjadi warning bagi kita semua, karena di sini terjadi keragaman nantinya. Sekarang pun sudah terjadi keragaman itu, karena di sini saya lihat bahwa kita dikelilingi oleh banyak perusahaan-perusahaan besar di sini. Maka mau tidak mau akan berkokoh bagaimana akhlak tetap terjaga, karena di tengah-tengah keragaman ini akan banyak hal-hal yang tidak sama dengan kita, karena berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda aliran dan lain sebagainya, berbeda bahkan rasnya, ya kan. Ada yang tidak orang Indonesia banyak di sini umpamanya, maka ini menjadi tantangan bagi kita. Di Kementerian Agama itu ada namanya moderasi beragama. Ini yang harus diterapkan dalam kehidupan kita yang beragam ini. Moderasi beragama itu adalah
sikap kita yang mengambil jalan tengah, yang tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, tidak orang yang liberal, tidak menjadi orang yang ekstrim. Tapi di sini yang ditunjukkan adalah bagaimana kita bisa membuka diri kita, membuka dada kita sebesar-besarnya, bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada itu, bukan untuk dipertentangkan, tetapi bagaimana perbedaan-perbedaan itu memperkuat persaudaraan kita, persatuan kita, dan kesatuan kita di sini. Sehingga aman, Pak. Harga aman itu sangat mahal, tapi tidak ada jual, Pak. Yang saya inginkan di sini, karena situasi yang sudah sedemikian rupa ini, bagaimana supaya ada di sini pondok pesantren ataupun madrasah. Karena bisa bergotong royong bersama-sama mendirikan pondok pesantren dan madrasah yang bagus di sini, ini akan menjadi benteng dekadensi moral yang akan terjadi di sini bisa untuk dibentengi oleh kita semua. Jadi ini sangat perlu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, pendekatan agama adalah sesuatu yang sangat baik, yang sangat mantap untuk mengantisipasi ini semuanya. Dan yang saya hormati, kami juga mengharapkan kepada masyarakat semua yang terkait dengan prinsip-prinsip keagamaan atau persoalan-persoalan keagamaan, jika ada terjadi di sini, ada hal-hal yang melenceng menurut kita pada umumnya, maka bolehlah ini disampaikan ke Kementerian Agama ataupun ke Majelis Ulama Indonesia, sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di daerah-daerah lain, seperti dulu pernah terjadi di Sintang, ya kan, pernah di mana lagi, banyak terjadi di kabupaten di provinsi Kalimantan Barat ini. Saya juga mengharap kepada seluruh penyuluh yang ada di wilayah Sungai Kunyit ini, Kecamatan Sungai Kunyit, untuk menjadi perhatian desa melakukan pembinaan di sini, membuat grup-grup majelis taklim ataupun pengajian-pengajian, sehingga ada peningkatan keimanan dan ketakwaan. Silaturahim ini berlanjut sampai ke depan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit fasilitasi dari kantor Kementerian Agama. Ini bantuan ini adalah dari teman-teman ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Jadi terima kasih kepada Bapak, juga kepada staf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, para kasih dan pengawas, kemudian para kepala KUHAS Kabupaten Mempawah, rekan-rekan, teman-teman, para penyuluh agama se-Kecamatan Mempawah, Kecamatan Sungai Kunyit, tapi hadir juga di sini Kecamatan Pinyu ada, Segedong ada, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian hadirin jamaah
sholat isya dan sholat tarawih berjamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebentar malu lah kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya sampaikan dan dapatkan tadi, di mana bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sesuai dengan tema adalah sekarang malam nuzulul Quran. Ada riwayat mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada riwayat mengatakan tanggal 27 Ramadan. Intinya adalah pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan. Quran dan puasa itu adalah dua haluan yang sangat luar biasa, adalah Al-Quran dan puasa Ramadan. Kalau kita sering mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh para khotib, oleh para penceramah, insya Allah semua mungkin kita hafal. Ada hadis yang sama, hampir sama semuanya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada hadis lain man qoma, bedanya hanya satu huruf saja, shoma dengan qoma, shad dengan qa, bedanya hanya satu huruf. Man shoma, barang siapa yang berpuasa, tentunya di siang hari. Man qoma, barang siapa yang mendirikan salat di malam hari. Maka bulan Ramadan ini tidak tunggu malam, tidak tunggu tahajud, siang dan malam semuanya adalah mulia. Siang dan malam seluruh waktunya pada bulan Ramadan ini adalah penuh keberkahan Allah, penuh rahmat Allah, penuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan-bulan lain mungkin kita bisa nambah malam dengan sholat tahajud, tunggu waktu-waktu yang mustajab. Tetapi lain dengan bulan Ramadan, satu paket penuh siang dan malam, semuanya waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan puasa saja itu sangatlah rugi. Kalau menunggu waktu-waktu sholat dari subuh ke asar, dari subuh ke zuhur, banyak waktu luang. Dari zuhur ke asar banyak waktu luang. Apa yang harus kita kerjakan di antara sholat-sholat? Maka yang lebih bagusnya adalah qiraatul Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi puasa dan Al-Quran adalah dua hal yang sangat luar biasa. Dan kesempatan oleh Allah bulan Ramadan ini yang kita tidak dapat selain bulan Ramadan, maka sayang sekali kalau kita sia-siakan bulan Ramadan ini, kita tidak isi dengan hal-hal yang baik, khususnya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Siang dan malam Bapak Ibu, ada waktu yang dimuliakan lagi oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Apa itu? Lailatul Qadar. Kalau menurut ayat Al-Quran di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Diberi kemuliaan tambahan lagi oleh Allah yang namanya Lailatul Qadar. Tapi dalam ayat Al-Qadar, alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan, Allah akan memberikan kedua orang tuanya mahkota.
Mahkota adalah sebuah tanda kemuliaan. Jika seorang raja memiliki mahkota adalah tanda kemuliaan. Maka mahkota itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara fa alaihi kufru wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun." Barang siapa yang kufur, dia akan menerima akibat dari kekufurannya. Dan barang siapa beramal saleh, dia menyiapkan tempat yang menyenangkan nanti di akhirat. Ada yang pahit, kita milih yang mana Bapak Ibu? Pilih yang manis. Apa di madu? Oh Bu, Ibu pilih di racun atau di madu? Langsung semangat di madu. Ah, Pak, dengar Pak? Di madu dulu Pak ingin. Ya, tinggal milih. Ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai orang yang beriman yang senantiasa ihtisab, kan puasa itu tidak hanya hari pahala. Sekali lagi, siang dan malam semuanya berpotensi kita mendapatkan pahala. Tidak lama Pak Bu, kita merasa nih udah 17, tak terasa Pak Bu. Jalan aja gitu. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Sekarang udah 17 Ramadan, apakah ada kebaikan yang bertambah dalam diri kita? Raihlah, beribadahlah yang banyak, baguskan ibadah di 10 hari terakhir. Cari di sini tentunya dengan ibadah Bapak Ibu, dengan membaguskan ibadah. Bukan kita duduk tepi jalan, duduk di atas obor. Ngapa kau duduk situ? Nunggu Lailatul Qadar. Tepi jalan, duduk. Ini adalah sebagai contoh kita, mumpung masih ada waktu, baguskanlah. Kalau kita jadikan ini adalah ibadah yang terakhir, karena kita belum tahu ketemu bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya Bapak ya, jangankan Ramadan, besok terawih belum tentu juga kita ketemu. Jangankan terawih, sahur nanti belum juga kita ketemu. Maka jadikanlah ini adalah seolah-olah yang terakhir. Kalau sudah dijadikan terakhir, insya Allah akan maksimal, akan bagus, akan lebih hebat ibadah-ibadah kita. Karena kita merasa ini dah ada yang terakhir bagi kita. Seakan-akan besok akan mati. Maka inilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya nuzulul Quran, saat diturunkannya Al-Quran, jangan sampai kita makin jauh daripada Al-Quran. Sekali lagi ketika kita berpuasa dan membaca Al-Quran, ini perpaduan yang luar biasa. Kita isi waktu-waktu luang kita dengan tadarus, 1 huruf 10 kebahagiaan, 1 huruf 10 pahala yang Allah berikan. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat ya Bapak Ibu, disampaikan sampai selesai bulan Ramadan, suami, istri, anak kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahim ini berkelanjutan dan mudah-mudahan silaturahim ini penuh berkah, ada kebaikan, bertambah kebaikan dalam diri kita, dalam daerah kita, dalam lingkungan kita, bertambah kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita bermunajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu bikafi mansira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa mubaraka waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.